Bagian 3. Siapapun bisa depresi. Perspektif global. Mengapa banyak artis bunuh diri? Menurut pengamatan saya, 2017 adalah tahun duka sekaligus tahun pencerahan dalam kesehatan mental. Pada pertengahan 2017, vokalis Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan meninggal karena bunuh diri. Saat itu rasanya dunia berduka, terutama bagi generasi remaja dan dewasa muda yang menjadi penikmat musik alternatif rock dari band tersebut. Berita ini cukup mengejutkan karena Chester Bennington adalah seorang vokalis band rock dengan perawakan yang memiliki laki-laki tipikal maskulin, mencerminkan no rooms for drama. Tak ada yang menyangka Chester memilih untuk mengakhiri hidupnya tanpa meninggalkan tanda dan petunjuk bahwa ia akan bunuh diri. Pada saat itu, saya masih berada di Inggris untuk menempuh studi master. Saya hampir dipulangkan ke Indonesia karena depresi dan keinginan bunuh diri yang cukup kuat. Kala itu, saya merasa kesal dan jenuh dengan komentar-komentar yang menyatakan bahwa bunuh diri adalah keputusan bodoh. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa bunuh diri pasti dilakukan orang lemah atau orang tak beriman. Saya merasa banyak sekali orang yang tak paham dengan beratnya hidup dengan pikiran bunuh diri yang terus-menerus menyapa setiap hari. Mereka tak mengerti bahwa orang dengan depresi merasakan beban emosi yang teramat dahsyat sehingga akhirnya menjadikan bunuh diri sebagai pilihan. Saat itu saya merasa terpanggil untuk menjelaskan apa sebenarnya depresi dan pikiran bunuh diri. Berbekal pengalaman saya kuliah di jurusan psikologi, menempuh pendidikan kesehatan mental di Inggris, dan pengalaman depresi bertahun-tahun, saya memutuskan ikut berperan dalam hiruk-pikuk media sosial. Saya menulis artikel berjudul "Mengapa Kami Memilih Bunuh Diri? Ajakan untuk Memahami Depresi", yang saya publikasikan di blog dan media sosial. Melalui artikel itu, saya merasa takut sekaligus merasa lega. Sebenarnya, saya akhirnya menunjukkan kerapuhan saya, yakni depresi yang saya alami selama beberapa tahun, dan pikiran bunuh diri yang muncul sejak umur 12 tahun. Pada saat itu, saya berusaha untuk tidak peduli dengan komentar orang lain. Intinya, saya ingin memberitahu bahwa Chester, saya dan siapapun yang memiliki pikiran bunuh diri bukan mencari perhatian atau sengaja menginginkannya. Sebagian dari orang dengan depresi memiliki masa lalu yang kelam, seperti menjadi korban perundungan, menyaksikan pertengkaran orang tua, tidak punya psikolog untuk memulai perjalanan terapi mereka. Kepergian Chester pun menjadi jalan kesembuhan bagi saya karena pada akhirnya saya bisa bercerita ke banyak orang tentang beban emosi yang selama ini saya simpan sendiri. Jong Yun dan Palestina. Setelah Chester meninggal, kabar duka lain datang dari industri K-pop. Pada Desember 2017, Jong Yun, salah satu anggota idol grup besar di Korea Selatan, bunuh diri dengan cara menghirup monoksida dari briket batu bara yang dipanggang di apartemennya. Semua penggemar K-pop di seluruh dunia berduka. Tidak menyangka akan datangnya kabar ini, media sosial dan berita online lagi-lagi dipenuhi dengan diskusi tentang kesehatan mental. Sayangnya, di tengah duka tersebut, masih saja ada pihak yang tidak berempati. Sempat ada akun meme yang mengunggah pernyataan yang membuat banyak orang berduka tersakiti. Isinya adalah, ribuan manusia dibunuh di Palestina. Mereka diam. Satu plastik bunuh diri, mereka menangis. Dalam pernyataan tersebut, satu plastik yang dimaksud adalah Jong Yun, karena Korea Selatan terkenal dengan operasi plastik. Tulisan tersebut seakan-akan ingin mengatakan bahwa satu orang, satu plastik, tidak lebih berharga daripada kematian orang-orang di Palestina. Tentu perbandingan tersebut tidaklah sebanding, sama seperti jatuhnya pesawat di Taiwan. Yang membedakan kita akan sedih atau tidak adalah ada atau tidaknya orang dikenal yang menjadi salah satu penumpang pesawat tersebut. Jika tidak,
kemungkinan kita ikut bersedih sangat sedikit. Padahal, kematian sosok terkenal seperti Jong Yun bisa berakibat fatal, seperti copycat suicide, yakni bunuh diri yang dilakukan para fan beberapa waktu setelah kematian idolanya. Di sisi lain, setidaknya kematian idola menimbulkan kesedihan mendalam hingga depresi bagi para fan. Menanggapi kemarahan para fan, salah seorang Seoul, fansina Indonesia bernama Wina Andana Putri membuka galang dana di sebuah portal galang dana online bertajuk From Jong Yun to Indonesia and Palestina. Selama beberapa hari, lamaran tersebut berhasil mengumpulkan 466 juta rupiah dari 5.100 donatur yang akan didonasikan ke beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang menyalurkannya ke Palestina. Dana yang terkumpul adalah wujud nyata protes para K-pop fan Indonesia bahwa bunuh diri Jong Yun bukanlah sekedar kematian satu orang. Kematian Jong Yun menjadi sebuah pengingat bagi kita mengenai betapa pentingnya kesehatan mental. Kebangkitan kesadaran kesehatan mental. Setelah Chester dan Jong Yun, media juga dipenuhi berita duka tentang figur publik yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, seperti Max Selling, salah satu aktor dalam serial Glee, Avicii, DJ asal Swedia, Anthony Bourdain, penulis kuliner dan koki kelas dunia, dan Kate Spade, yang merupakan desainer kelas dunia. Seiring banyaknya diskusi mengenai kesehatan mental di seluruh dunia, beberapa artis Hollywood juga mulai membuka suara mengenai gangguan mental yang mereka alami. Sebut saja Demi Lovato dengan bipolar dan adiksi yang ia alami, Dwayne The Rock Johnson dengan depresi yang ia alami, Zayn Malik dengan eating disorder, dan Lady Gaga dengan post-traumatic stress disorder yang ia miliki karena pernah mengalami pemerkosaan. Bahkan, Pangeran Harry, anggota kerajaan Inggris, turut buka-bukaan dengan kecemasan dan mati rasa emosi yang ia alami selama 20 tahun sejak ibunya, Putri Diana, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Pangeran Harry pun mendorong orang-orang yang mengalami gangguan mental agar mulai bercerita kepada orang-orang terdekat mengenai kesulitan yang dirasakan. Ia, kakaknya, dan Kate Middleton menggagas sebuah gerakan bernama Hit Together untuk melawan stigma negatif atas kesehatan mental. Kala itu di Indonesia juga terdapat beberapa kasus bunuh diri yang dilakukan warga biasa. Hal tersebut cukup mengundang reaksi publik karena dilakukan dengan cara yang ekstrim. Seorang pria paruh baya bunuh diri secara live melalui Facebook. Ada juga 2 wanita yang bunuh diri dengan melompat dari gedung bertingkat di Jakarta. Meskipun bukan tokoh publik, tindakan bunuh diri yang mereka lakukan disaksikan banyak orang. Tentu, hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental orang-orang tersebut. Reaksi itu pun semakin ramai di media Indonesia dengan topik kesehatan mental. Kini tak sedikit pula organisasi kesehatan mental yang gencar melakukan diskusi publik untuk membahas mengapa orang melakukan bunuh diri. Jadi, mengapa banyak public figure bunuh diri? Kita tidak pernah benar-benar tahu motif seseorang bunuh diri. Chester, Jong Yun, Avicii, Anthony, Kate Spade, kita tidak bisa membayangkan penderitaan yang mereka miliki. Kita bisa menganggap mereka sebagai representasi dari sejumlah manusia. Artis selalu mendapat sorotan media. Ketika mereka bunuh diri, semua media meliputnya sebagai berita yang menarik perhatian pembaca. Sebenarnya, kasus bunuh diri sangat banyak, sayangnya tidak diliput media. Banyak juga keluarga atau institusi yang menutupi kasus itu untuk menjaga nama baik mendiang, keluarga, atau institusi tempatnya bekerja. Faktanya, menurut Badan Kesehatan Dunia, terdapat 800.000 kematian akibat bunuh diri setiap tahunnya di seluruh dunia. Artinya, ada satu kematian setiap 40 detik dengan cara bunuh diri. Setiap satu orang bunuh diri, ada 20 orang yang juga memikirkan bunuh diri. Hal ini terkait dengan duka mendalam dan kebingungan orang-orang terdekat yang ditinggal kerabatnya. Depresi dan keinginan bunuh diri
bisa dialami siapa saja. Faktanya, depresi akan menjadi gangguan nomor 1 di dunia yang menyebabkan berbagai gangguan fisik dan kematian dini hingga 2030 nanti. 1 dari 4 orang akan mengalami gangguan jiwa setidaknya sekali seumur hidupnya. Bisa saja orang-orang di sekitar kita memiliki depresi dalam diamnya. Bisa saja orang-orang terdekat kita memikirkan cara bunuh diri di balik senyum cerianya. Kematian Chester, Avicii, dan tokoh lain menorehkan luka mendalam bagi para fan dan orang lain yang juga memikirkan bunuh diri. Terkadang, saya berusaha mengambil sisi lain dari kepergian mereka, yakni kepergiannya yang diberitakan secara internasional itu meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menggerakkan banyak orang untuk mengedukasi dan teredukasi dengan kesehatan mental. Apapun motif mereka, ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tidak melontarkan ujaran kebencian, seperti berkata lemah dan bodoh atau hal-hal yang terkait dengan keimanan mereka. Kedua, mari kita melanjutkan hidup dan menyebarkan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan terlebih kepada mereka yang mengalami depresi dan memiliki pikiran bunuh diri.